Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya. Kali ini kita akan membahas eh, masalah yang sering ibu-ibu dan bapak-bapak alami, yaitu anak-anak yang bandel. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya. Kalau misalnya kita punya anak itu pasti kan entah satu dua gitu kan pasti ada yang bandel gitu. Kalau bandelnya masih tahap wajar, yang biasanya kan anak-anak kalau nggak boleh, misalnya nggak boleh hujan-hujanan itu kan malah kayak disuruh ya kan, nggak boleh hujan-hujan nanti sakit, malah sengaja gitu kan, nggak boleh main ini ntar malah sengaja. Kalau itu masih tahap wajar gitu. Nanti juga gede pasti akan sembuh sendiri karena itu ya, biasalah kenakalan anak-anak kan. Jadi kalau yang nggak boleh malah kayak disuruh kayak gitu kan, memang karena apa? Karena sifat keinginan tahuan itu anak gitu kan. Yang kita bahas itu bandelnya bandel yang di luar luar biasa gitu. Jadi misalnya ini anak udah sampai menginjak dewasa gitu kan, udah mulai akhir balik gitu, tapi masih bandelnya tuh luar biasa, yang di rumah nggak betah, maaf tanda kutip, suka minum, suka mabok, pergaulan yang eh, terlalu bebas gitu kan. Nah, itu kan yang perlu emang terutama buat ibu-ibu, karena yang bisa mengobati anak untuk menjadi benar itu adalah ibunya. Doa ibunya yang insya Allah itu lebih diijabah gitu kan. Karena ya emang waktu terbanyak dengan anak kan ibu gitu kan. Jadi pembentukan karakter itu emang lebih dominan ibunya gitu. Dan kebetulan emang eh, Tuhan juga kan akan meridhoi anak kita kalau ibunya sudah meridoinya kan gitu. Jadi seperti itu, misalnya anak sampai umur udah 12 tahun ke atas tuh bandelnya minta ampun gitu kan, yang kenal minuman keras lah, yang suka main cewek lah, judi lah, seperti itu loh ya. Itu yang nanti kita akan bahas, dan kita berbagi tips solusi untuk menghadapi anak yang luar biasa seperti itu. Kadang-kadang ibu juga mesti udah, aduh saya udah doain banyak-banyak gitu kan, udah minta sama Tuhan gitu kan, udah ya apa aja udah dijalani kan, anak minta apa diturutin, maksudnya biar biar nurut gitu. Tapi kan aslinya nggak seperti itu juga kan. Kita bukan, jadi kita kayak main layangan, tarik ulur kan. Kadang kita lepas, kadang kita tarik, karena terlalu terlalu kenceng kita pegang anak, terlalu keras kita didik juga bukannya tambah bener, tambah ya kayak kita pegang beras kan. Kita pegang segenggam beras, semakin kenceng kita menggenggam malah semakin habis kan, semakin bukannya tambah yang kita pertahanin kita dapetin, tapi malah semuanya akan hilang gitu. Jadi ya gitu, untuk mengatasi anak yang seperti itu kita juga terlalu keras juga nggak bisa, bukannya mendidik malah anaknya akan semakin menjadi. Kita terlalu lembek juga sama aja, kita diinjek-injek gitu kan, orang tua nggak ada harganya. Jadi tarik ulur aja. Ya sebelum apa, nggak yang kita ngelos banget juga, ngekang juga enggak gitu. Pertamanya sih sebenarnya kita lebih simpel ya kan. Bagaimana cara kita pendekatan diri kepada anak? Kita memposisikan ke anak itu bukan sebagai orang tua, tapi sometimes kita sebagai sahabat, sebagai teman, teman ngobrol, teman diskusi, sometimes juga kita sebagai kompetitor. Nah, kita bersaing gitu loh, bersaing hal yang positif kan. Nah, sometimes juga kita jadi orang tua yang mengarahkan anak kita harus seperti apa, harus berjalan kemana gitu. Dan anak itu nggak cukup kita bilangin, nah nggak boleh seperti ini ya, sedangkan kita melakukan hal itu pun nggak kena juga. Jadi karena anak itu sifatnya seperti, maaf-maaf, seperti kera ya. Jadi bukan apa yang dia dengar, tapi apa yang dia lihat. Jadi anak akan mengikuti cara kita. Misalnya
cara kita makan itu anak akan mengikuti. Padahal kita nggak nyuruh, nak saya makannya kayak gini, itu kan nggak nyuruh seperti itu. Tapi itu jadi semua tingkah laku kita itu yang akan di copy paste sama anak-anak kita gitu. Jadi sebenarnya apapun yang akan terjadi dengan anak kita itu sebenarnya kunci utamanya di kita orang tua, gimana sikap kita, gimana kita cara mencontohi dalam menyikapi dalam kehidupan gitu. Tapi kalau semuanya emang udah terlanjur gitu kan, namanya orang kan pasang surut juga kan, tidak semua orang yang punya anak sudah dewasa juga. Masih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah punya anak tapi sebenarnya belum dewasa, gitu. Belum siap untuk menjadi seorang tua gitu kan. Makanya banyak banyak banget lah yang anak-anak akhirnya di luaran sana ya hidupnya seperti itulah yang melenceng dari kehidupan yang seharusnya gitu. Nah untuk hal seperti itu kan kita nggak bisa, ya udah terlanjur kan, kita mau gimana lagi, nggak mungkin kita tarik lagi anak kita ke perut kita kan, jadi bayi kan nggak mungkin lagi gitu. Jadi kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta maaf, kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita mohon maaf buat diri kita dulu, habis minta maaf kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita wirid, habis itu kita hibahin Fatihah anak kita, Budi binti Adi misalnya, hibah Fatihah, baca Fatihah, habis itu minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan untuk meridhoi anak kita sebagaimana kita orang tuanya meridhoi anak kita. Lakukan itu terus-terus gitu loh. Setiap habis sholat panggil nama anak kita. Insya Allah nggak lama anak kita udah mulai mereda, ya mulai membaik lah gitu kan. Karena apa? Karena Tuhan akan meridhoi anak kita kalau kita udah ikhlas, udah benar-benar ridho. Jadi jangan pernah kita ada rasa yang kesel sama anak, apalagi sampai nyumpahin, apalagi sampai mencaci yang tidak sepantasnya gitu. Banyak-banyaklah kita istighfar, gimana pun apapun yang terjadi pada anak kita, apapun kelakuan anak kita kembali ke diri kita. Apa kita sudah benar dari awal, apa kita udah ngasih contoh yang baik buat anak kita gitu. Karena mendidik anak itu bukan enak harus gini-gini, tapi gimana sikap kita gitu kan. Jadi maaf, bukan menggurui, bukan saya merasa ibu yang berhasil mendidik anak, tapi setidaknya kita share bagaimana kita sama. Saya juga punya anak, saya juga tidak semua anak kita itu nurut semuanya, ada aja satu yang ya yang istimewa gitu. Tapi itu kunci kita minta sama Tuhan, insya Allah semuanya akan kembali membaik dan apa ya, kembali ke jalan yang seharusnya gitu. Karena tanggung jawab kita sebagai orang tua itu nggak cuma di dunia akhirat kita diminta pertanggungjawabannya sama Tuhan gitu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu di luaran sana yang mempunyai anak istimewa, teruslah berusaha, teruslah berdoa sama Tuhan, minta keridhaan Tuhan sebagaimana bapak dan ibu, terutama ibunya meridhoi anak tersebut gitu. Jadi jangan menghardik, jangan mencaci, apalagi nyumpain. Itu karena apapun kelakuan anak kita itu tanggung jawab kita. Dan secara tidak kita sadari itu sebenarnya kesalahan kita juga gitu kan. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi kembali lagi minta ampunan sama Tuhan, istighfar sebanyak-banyaknya, hibahin Fatihah, mintakan ridho sama Tuhan sebagaimana kita telah meridhoi anak kita dengan tulus ikhlas. Insya Allah semuanya akan kembali normal dan semoga Bapak dan Ibu di luar sana itu pun bisa mendidik anak-anak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Demikian tips dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu yang ingin share ke kita juga ada pengalaman tentang anak kita,
boleh juga di komen. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.